Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya iseng beli laptop harga 500 ribuan di Tokopedia. Cuman ada beberapa kendala, termasuk baterainya yang aus. Jadi dia harus dicas terus dia juga masih pakai hard disk, RAM-nya cuma 4 GB. Dan di video kali ini kita akan ngebahas dia yang sekarang udah saya upgrade menjadi lebih baik. Bahkan untuk SSD-nya aja lebih mahal ketimbang harga beli laptopnya. Buat yang belum nonton video kemarin, biar tahu alur ceritanya ya. Jadi saya beli laptop di Tokopedia dengan harga 500 ribu, tapi baterainya aus. Kalau misalkan laptop baterainya aus, harus dicas terus ya, sama aja kayak kita beli PC ya. Karena kita nggak bisa bawa laptopnya kemana-mana. Sampai akhirnya sekarang udah saya otak-atik. Jadi udah saya upgrade SSD, terus RAM-nya saya tambah, baterainya saya ganti. Cuman ada sesuatu yang unik. Kalau kalian perhatikan ada yang beda kan ya daripada yang kemarin. Karena baterainya ini baterai yang dia itu gak kayak baterai aslinya ya. Baterainya kan slim seperti ini, jadi gak menonjol. Sedangkan kemarin ketika saya cari-cari baterai, adanya itu baterai yang kayak gini aja, jentit gini. Tapi uniknya laptopnya jadi lebih baik menurut saya. Karena kalau misalkan kita taruh, dia jadi lebih ergonomik gitu. Jadi kayak pakai kickstand tambahan gitu di laptopnya ya. Jadi lebih ergonomik, ngetiknya lebih oke. Dan gapnya ini lumayan gede ya. Kalau misalkan ini meja, gapnya itu kira-kira segini. Jadi seharusnya kalau misalkan laptop gaming, laptop sekarang yang ergonomik itu kan katanya diklaim airflow-nya bakal lebih baik. Wah, ini baik banget. Karena gapnya aja setebal ini ya. Cuman kekurangannya emang kalau misalkan kita bawa itu kayak gimana ya? Tapi kalau dipegang gini jadi kayak cantolan ya. Cuman kalau di tas itu ya jadinya menu-menuin tas lah kalau baterainya menonjol seperti ini. Tapi ya kemarin pas saya cari-cari yang tersedia di Malang ini, karena saya pengen cepet. Sebenarnya kalau misalkan online banyak sih yang jual baterai slim kayak gini. Cuman ya biar cepet aja dan ternyata dia lebih unik, lebih ergonomik ya oke. Terus untuk SSD-nya juga udah saya upgrade pakai SSD dari Danabook Boost AE100 yang kapasitasnya itu 1 terabyte ya. Untuk yang 500 GB itu harganya 800 ribu. Untuk yang 1 terabyte seperti ini sekitar 2 juta kurang sedikit. Jadi laptopnya saya beli dengan harga 500 ribu, SSD-nya 2 jutaan ya, gila ya. Berarti harganya sekarang udah di 2.500.000. Terus kalau untuk baterainya sih, baterainya murah. Ini saya beli sekitar 230.000. Ada 2 pilihan SKU untuk baterai ini. Jadi ada yang KW, ada yang ori. Saya belikan yang ori aja 230.000. Terus untuk memori RAM, jujur saya nggak beli karena saya ada RAM DDR3 4 GB. Jadi sekarang spesifikasinya dia untuk storage-nya udah 1 TB SSD SATA. Terus baterainya diganti dan memori RAM-nya 8 GB dual channel. Nah, kalau kemarin kalian ngikutin video Acer Aspire One ini, bootingnya itu sekitar 1 menit lebih. Sekarang kita coba, kalau misalkan pakai SSD ini bootingnya dia berapa lama ya. Dan untuk OS dia juga udah saya ganti, OS-nya sekarang menjadi Windows 7, bukan Windows 10. Oke, sekarang nanti tolong editor di timer ya. Ini dia udah mulai nyala indikatornya. Wih, ya paling nggak lebih cepet daripada yang kemarin sih, nggak sampai 1 menit. Harusnya ya, tapi kita coba aja di timer dan ya, saya bakalan diem aja sambil kita tunggu. Nah, kalau logonya Windows 7 tuh khas ya. Wah, udah masuk ya. Nggak ada 1 menit seharusnya. Wih, ini sih udah cepet banget untuk waktu bootingnya. Padahal ini bukan SSD NVMe, tapi masih pakai SATA yang speednya itu 550 Mbps. Kalau hard disk itu 100 Mbps. Jadi speednya itu 5 kali lebih cepat ketimbang hard disk. Sekarang kita coba untuk buka aplikasi lah ya. Apakah dia cepat? Oh, mungkin kita tes dulu deh untuk speed storage-nya ini. Karena kalau misalkan di box-nya dia kan diklaim 550 Mbps. Tapi itu kan up to ya, bukan speed yang real. Dan kita coba apakah SSD ini kalau misalkan kita pasang di laptop yang jadul, speednya bakalan up to dari klaimnya. Jadi sekarang kita langsung coba aja pakai Crystal Disk Mark. Ya, dan udah keluar hasilnya ya. Dan seperti dugaan saya, karena ini laptop jadul, jadi banyak limitasinya. Ya dia memang support, tapi memang biasanya speednya akan turun. Kalau misalkan kita pasang di laptop baru atau di PC yang dia emang support, harusnya speednya itu ya antara 450 atau 500 Mbps. Tapi kalau dipasang di Intel Celeron 877 yang memang keluaran 2012 ini, speednya jadi turun. Ya bisa, tapi speednya turun, nggak optimal. Jadi kalau misalkan kalian punya Acer Aspire One ini dan pengen upgrade storage ke SATA ini, kalau dibilang mubazir ya enggak juga sih ya. Cuman speednya turunnya itu sekitar separuh dari speed yang diklaim dari
brandnya. Cuman ini 280 Mbps read, write-nya 272 Mbps. Tadi kalau kita lihat bootingnya udah lebih cepat ketimbang booting yang awal-awal ya, yang dia pakai Windows 10 yang 1 menit lebih itu. Dan sekarang kita cek untuk memori RAM-nya. Kemarin kan masih 4 GB single channel dan sekarang udah 8 GB dual channel ya. Dia DDR3. Ini kelihatan nggak sih di kamera? Kelihatan sih harusnya ya. Oke, sekarang kita coba untuk bukain beberapa aplikasi. Karena kan kalau misalkan spek-spek Intel Celeron 877 keluaran 2012 kayak gini, wih tapi ini cepet ya. Tuh, kita buka ini aja udah cepet. Kemarin tuh kayak bener-bener lelet gitu. Sekarang kita coba kalau misalkan kita coba untuk browsing terus kita buka banyak tab. Apakah RAM 8 GB DDR3-nya ini mumpuni kalau misalkan kita gunakan untuk multitasking. Jadi pertama kita buka untuk YouTube. Tapi masalahnya laptop ini tuh trackpadnya ini kayak udah aus. Jadi kalau misalkan ditekan di bagian tengahnya sini, itu kayak kurang responsif gitu. Sekarang saya coba buka misalkan apa ya, yang loadnya agak besar tuh kan. Ini tuh kayak harus dipencet lebih gitu. Ya wajar sih ya, karena laptopnya juga umurnya udah 10 tahun. Jadi mencetnya itu harus pakai geradakan seperti ini. Terus bola.com misal, kita buka banyak tab langsung ya. Kita buka dari sini aja, jadi biar cepet. Kita coba buka sekitar 20 tab. Ya ini trackpadnya emang bener-bener sampah sih ya, jadi harusnya dibersihin dulu kemarin. Oh ya BTW kemarin kita juga ngebersihin untuk pastanya kita ganti. Karena kan dia laptop lama ya, jadi biar performa CPU-nya itu ya paling nggak lebih baik daripada sebelumnya. Cuman trackpadnya ini ya, padahal ini udah saya klik kanan. Ya ini sudah berapa tab, 5 tab dan dia mana-mana aja. Cuman memang trackpadnya ini bikin emosi. Tuh, saya klik kanan, kenapa klik kiri gitu? Klik kanan. Terus dia ini juga belum support Windows Precision Driver ya. Jadi kalau misalkan saya slide ke atas dengan 2 jari seperti ini, tuh dia nggak ikut ya. Dan ini trackpadnya emang, bentar ini berapa tab? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambahin lagi. Klik kanan, oke. Harus sabar ini trackpadnya ya. Kita coba buka banyak tab dulu di sini. Harus benar-benar pas gitu, dan karetnya itu rasa taktilnya udah nggak ada, jadi kayak ketika dia dipencet mantulnya itu nggak langsung balik gitu. Oke, jadi untuk buka tab, buka banyak aplikasi aman-aman aja sih ya. Cuman karena wifi-nya ini wifi 4 memang nggak sekenceng laptop-laptop yang biasanya kita review tuh. Masih banyak yang muter juga di sini. Nah, cuman walaupun 8 GB ya, nggak kayak 8 GB-nya di Celeron yang baru gitu. Ini masih muter-muter aja. Jadi penangkapan sinyalnya juga kurang bagus. Oke lah, sekarang kita coba untuk performanya. Kemarin kita coba di Cinebench R15. Jadi mungkin ya cukup segini aja ya. Kalau misal kemarin kan banyak yang tanya, "Bang, ini dijual lagi nggak?" Kalau dijual lagi gini aja deh, kalau misalkan dijual lagi ini kan harga laptopnya 500.000, ini 2 juta, baterainya 235.000, RAM-nya gratis. 500 tambah 2 juta tambah berapa tadi? 230.000. Kita jual 1 juta aja karena SSD-nya kita dapat dari brand, tapi kalian harus follow Instagramnya Dynebook ya. Oh, harus follow, repot kok nggak langsung dikasihkan aja. Karena nanti uangnya kita buat untuk retas video yang lain ya. Jadi kalau misalkan di giveaway terus, video retasnya bakalan nggak bisa muter gitulah intinya uangnya ya. Jadi link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi dengan harga 1 juta. 1 juta aja kalian udah untung untuk SSD-nya aja. Terus ya laptopnya kalau misalkan digunakan hanya untuk kuliah pun juga harus ekstra agak sabar ya kalau misalkan jurusannya itu jurusan desain. Cuman kalau jurusannya kayak sekedar kayak saya dulu via Fakultas Ilmu Administrasi yang ngetik-ngetik undang-undang, karena dulu saya publik ya. Kalau bisnis ya jatuhnya nanti mungkin ke angka-angka akuntansi. Tapi dia ada panahnya di sini kalau misalkan kita gunakan untuk tabulasi. Oke, jadi cukup segitu aja, dan kalau misalkan kalian pengen kita ngeretas laptop apa, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau bisa sekalian link pembeliannya, yang rusak sekalian nggak apa-apa ya. Jadi nanti kita coba upgrade, kita coba benahi sambil ya kita jual lagi kayak gini ya. Tapi nggak usah cari profit karena ya buat fun aja lah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Budi and see you on the next video. Bye-bye. Bentar, ini buka satu tangan bisa. Tetap gak bisa ya kalau baterainya kayak gitu ya. Padahal baterainya udah berat nih.